Halo semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil analisis kami mengenai identifikasi motivasi dari berbagai cuplikan adegan dalam film Forrest Gump. Untuk mempermudah, mari kita pelajari sedikit sinopsis dan latar belakang dari tokoh utama kita. Tokoh utama film ini adalah Forrest Gump. Ia lahir di dekat kota kecil Greenbow, Alabama. Sejak kecil, ayah Forrest tidak ada di dalam hidupnya. Ibunya berdalih bahwa ayahnya sedang pergi liburan. Dilahirkan dengan kaki yang kuat tapi memiliki tulang punggung yang bengkok. Dia terpaksa memakai penyangga kaki yang membuatnya sulit berjalan dan bahkan tidak memungkinkan untuk berlari. Ia juga memiliki IQ yang relatif rendah, yaitu 75. Hal itu hampir membuatnya tidak bisa masuk sekolah umum. Saat perjalanan bus hari pertama Forrest sekolah, Forrest bertemu Jenny Curran dan langsung dibawa olehnya. Keduanya menjadi teman dekat dan sering bermain bersama. Selain ibu Forrest, Jenny adalah salah satu orang yang menerima Forrest apa adanya, membantunya belajar membaca dan melawan para perundung yang mengganggunya. Namun, kehidupan rumah tangga Jenny tidak sebahagia Forrest. Ibunya meninggal ketika dia berusia 5 tahun, dan ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang menganiaya dan memukul anak-anaknya. Persahabatannya dengan Forrest menawarkannya sebuah pelarian. Suatu hari, sekelompok perundung melemparkan batu ke arah Forrest, dan salah satu dari mereka melukai keningnya. Jenny memberitahu Forrest, "Lari, lari Forrest." Saat ia berusaha melarikan diri, para perundung mengejarnya dengan sepeda mereka. Saat Forrest kesulitan berlari, penyangga kakinya patah. Begitu dia terbebas dari mereka, Forrest mampu berlari sangat cepat. Setelah itu, Forrest tidak akan pernah memakai penyangga kaki lagi dan bisa berlari kemanapun dia mau setelah itu. Dalam cuplikan ini, motif dari Jenny adalah untuk segera menjauhkan Forrest dari para perundung. Makanya, dia menyuruh Forrest untuk lari. Sedangkan motivasi dari Forrest untuk lari adalah seruan dari Jenny. Padahal ia sebelumnya berjalan saja. Cuplikan film ini sesuai dengan teori insting atau naluri, di mana tindakan Jenny dan Forrest berasal dari kekuatan biologis bawaan. Jenny mempunyai insting menyuruh Forrest lari ketika melihatnya diganggu. Kemudian, Forrest berlari karena nalurinya mempercayai pendapat Jenny yang merupakan temannya. Forrest dan Jenny berteman dekat sampai SMA. Suatu hari, saat lari dari beberapa perundung, Forrest menginterupsi latihan sepak bola di SMA setempat dengan berlari melintasi lapangan lebih cepat dari semua pemain. Ini menarik perhatian kepala pelatih sepak bola Alabama Crimson Tide Paul Bear Bryant, yang waktu itu sedang berlatih mencari pemain football. Kemampuan berlarinya yang luar biasa membuat sang pelatih terkesan. Akhirnya, Forrest menerima beasiswa sepak bola ke Universitas Alabama, di mana kecepatannya membantu mereka memenangkan pertandingan. Ia bermain selama 5 tahun dan mengenakan nomor punggung 44. Nah, dari yang tadinya Forrest berlari hanya untuk kabur dari perundungnya, sekarang ia berlari untuk memenangkan pertandingan football. Motivasi dari Forrest dapat dikaitkan dengan teori kognitif, di mana teori ini memfokuskan pada peran pikiran, harapan, dan pengertian individu tentang lingkungan. Teori ini menegaskan bahwa harapan seseorang akan mengarahkan perilakunya, biasanya dengan cara yang akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Untuk kasus cuplikan ini, Forrest berlari sebagai pemain football karena harapannya menyenangi coach liga football kampusnya. Pengertian yang Forrest miliki adalah ia harus berlari secepat mungkin sambil membawa bola agar semua orang menyorakinya dengan gembira. Saat lulus kuliah pada tahun 1966, Forrest didekati oleh seseorang perekrut tentara yang menanyakan apakah dia memikirkan masa depannya. Segera setelah itu, Forrest bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Di bus menuju kamp pelatihan, Forrest bertemu Benjamin Buford Blue, seorang pemuda kulit hitam dari Biola Batre, Alabama yang dipanggil dengan julukan Bubba. Saat berada di Vietnam dan ditugaskan di Kompi A, Infanteri 2 garis miring 47, Brigade ketiga, Divisi Infanteri ke-9, Forrest dan Bubba bertemu dengan pemimpin peleton mereka, Letnan Dan Taylor, yang oleh Forrest disebut sebagai Letnan Dan. Saat berpatroli, Bubba mengusulkan agar dia dan Forrest terjun ke bisnis penangkapan udang bersama
Setelah masa wajib militer mereka selesai dan Forrest setuju. Setelah beberapa bulan berjalan lancar, peleton mereka disergap oleh Viet Cong dan beberapa tentara terluka dan terbunuh. Dalam kebingungan tersebut, Forrest awalnya diperintahkan untuk mundur dan dipisahkan dari sisa peletonnya. Namun setelah mengkhawatirkan Bubba, dia berlari kembali untuk mencari Forrest Forrest kemudian menemukan Letnan dan beberapa tentara lainnya yang terluka dan membawa mereka ke tempat aman sebelum melanjutkan mencari Bubba. Forrest akhirnya menemukan Bubba terluka parah dan berhasil membawanya menjauh dari area pertempuran sebelum terkena napalm dari serangan udara. Lagi-lagi, cuplikan dari film ini cocok dengan teori kognitif motivasi, khususnya motivasi intrinsik, di mana individu terlibat dalam suatu perilaku karena perilaku tersebut bermanfaat secara pribadi, bukan karena imbalan eksternal. Di sini motivasi dari Forrest Gump mengabaikan instruksi untuk mundur, alih-alih ia kembali ke lokasi perang untuk menyelamatkan temannya Bubba dan Letnan Dan. Bagi Forrest, perilaku kembali ke medan perang yang berbahaya mempunyai imbalan internal, yaitu dapat menyelamatkan teman-temannya. Pada teori kognitif motivasi ini juga muncul teori ekspektasi value, di mana individu dimotivasi oleh harapan individu tersebut, dan perilaku individu akan dikaitkan dengan tujuan dan pengertian tentang pentingnya tujuan tersebut. Jadi untuk kasus cuplikan ini, Forrest mempunyai harapan selamat dari perang tanpa kehilangan temannya. Sehingga tindakan Forrest dapat dijelaskan dari tujuan harapan tersebut serta intensitas kepentingan yang Forrest anut. Karena Forrest menganggap Bubba dan Letnan Dan prioritas kepentingannya, ia pun mengesampingkan perintah mundur. Nah, demikian sedikit analisis teori motivasi dari cuplikan-cuplikan film Forrest Gump. Film ini ringan, lucu, dan sangat kami rekomendasikan untuk ditonton. Ada banyak lagi loh scene yang bila diperhatikan mempunyai kaitan dengan teori motivasi yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.